Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat baru saja menyelesaikan restorasi Boeing X-32A. Pesawat ini adalah kontestan yang kalah dari X-35 buatan Lockheed Martin dalam kompetisi Joint Strike Fighter hampir 2,5 dekade lalu. Museum itu sendiri mengambil alih satu-satunya X-32A pada tahun 2005, di mana prototipe jet tempur itu telah terbang sebanyak 66 kali selama pengujiannya. Setelah ditempatkan di luar selama bertahun-tahun, kondisi X-32 terlihat telah kusam. Kemudian pihak museum melakukan program restorasi mulai akhir musim panas lalu. Pekerjaan itu pun memakan waktu sekitar 3 bulan untuk diselesaikan. Dan setelah 3 bulan pengerjaan, hasilnya sungguh menakjubkan, di mana dalam jangka waktu yang singkat itu, X-32A telah berubah dengan kondisi tubuh yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam program Joint Strike Fighter atau JSF, sebenarnya X-32 memiliki fitur yang luar biasa dan memenuhi semua persyaratan Korps Marinir, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut Amerika. Namun ia harus menyerah dari X-35 yang diajukan oleh Lockheed Martin yang kemudian dikenal sebagai F-35 Lightning II. X-32 sebenarnya dianggap tidak terlalu rumit, lebih mudah diproduksi dan kinerja yang cukup baik. Namun kenapa ia bisa kalah bersaing? Apakah karena tampilan X-32 terlalu buruk? Pengembangan pesawat X-32 dimulai sebagai bagian dari program JSF yang diluncurkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Program ini berfungsi sebagai penggabungan dari program Common Affordable Lightweight Fighter dari DARPA dan program Joint Advanced Strike Technology milik Departemen Pertahanan. Program JSF ini memang sangat ambisius, karena pesawat yang dibuat akan digunakan untuk menggantikan pesawat Amerika yang ada, seperti F-16, A-10, FA-18, AV-8B, dan EA-6B, serta pesawat Inggris Harrier GR-7, GR-9S, dan Tornado GR-4. Dalam kompetisi JSF, Departemen Pertahanan Amerika menerima proposal dari 4 perusahaan, yaitu Lockheed Martin, McDonnell Douglas, Northrop, dan Boeing. Namun Departemen Pertahanan hanya memberikan kontrak kepada Lockheed Martin dan Boeing. Kontrak diberikan pada bulan November tahun 1996 dengan masing-masing perusahaan diminta untuk mengembangkan 2 prototipe. Namun karena program JSF merupakan program terbesar sejak program pesawat tempur ringan tahun 60-an dan 70-an yang menghasilkan F-16 dan FA-18, baik Boeing maupun Lockheed Martin harus berinvestasi besar-besaran untuk memenangkan persaingan tersebut. Untuk mencegah perusahaan bangkrut dalam memenangkan persaingan, Departemen Pertahanan Amerika memberi setiap perusahaan dana sebesar 750 juta US dollar untuk memproduksi 2 prototipe dan melarang mereka menggunakan dana mereka sendiri. Hal ini juga akan mendorong perusahaan untuk memproduksi pesawat berbiaya rendah. Boeing memulai proses pengembangan pesawat dengan nama X-32. Mereka fokus untuk mengembangkan pesawat dengan biaya lebih rendah dan mudah diproduksi yang dibuat dengan konfigurasi sayap Delta. Sayap ini dipasang tinggi dan memiliki sudut sapuan sebesar 55 derajat untuk menurunkan hambatan transonik sekaligus mampu membawa bahan bakar hingga 20.000 pon atau setara 900 kg. Boeing juga memilih sistem vektor dorong angkat langsung yang cukup untuk menyelesaikan persyaratan pendaratan vertikal dan lepas landas jarak pendek atau STOVL. Hal ini pun mengharuskan mesinnya ditempatkan sangat dekat dengan kokpit agar menggeser pusat gravitasi ke arah depan pesawat, agar ia bisa melayang. Lokasi mesin ini sangat tidak biasa untuk pesawat tempur, karena biasanya mesin ditempatkan di bagian belakang pesawat. Namun yang membuat aneh pada desain X-32 adalah area intake udara yang ada di bagian dagu depan. Bentuk yang aneh pada pesawat tersebut juga membuatnya dikenal sebagai julukan Monica, yang mengacu pada pekerja magang Gedung Putih yang terlibat dalam skandal dengan Presiden Amerika Bill Clinton. Saat itu, Angkatan Laut Amerika sebenarnya meminta Boeing untuk memperbarui desain ekor X-32 menjadi lebih konvensional. Desain baru pun telah disiapkan, namun desain yang ditingkatkan ini tidak bisa diterapkan pada prototipe X-32 karena keterbatasan waktu. Kekurangan ini memang tidak mendiskualifikasi Boeing dari kompetisi JSF karena perubahan konfigurasi STOVL untuk Angkatan Laut dilakukan selama 8 bulan setelah pengenalannya. Namun masalahnya, X-32 harus dikonfigurasi ulang secara fisik untuk penerbangan STOVL karena kapasitas angkat dalam mode ini juga lebih kecil dibandingkan konfigurasi lepas landas konvensional, sehingga Boeing harus melepas sebagian perangkat dari pesawat.
Boeing sebenarnya berjanji bahwa varian produksi akan menghilangkan masalah ini, tapi janji itu sangat tidak menguntungkan dibandingkan dengan X-35 yang menjadi pesaingnya yang sama sekali tidak memiliki masalah dari mode STOVL ke penerbangan konvensional. Jadi, apakah karena memang desainnya yang aneh, X-32 kalah bersaing dalam kompetisi JSF? Ada jawaban yang sederhana kenapa pesawat buatan Boeing tersebut tersingkir. Baik X-32 dan X-35 sama-sama dirancang untuk bisa memenuhi persyaratan untuk penerbangan STOVL. Dalam mode ini, X-35 menggunakan kipas pengangkat di belakang kokpit dengan nozzle yang bisa diarahkan ke bagian bawah dan itu terbukti bisa dilakukan dengan lancar. Sementara untuk X-32, ia menggunakan dorongan dari tenaga mesinnya dalam mode STOVL. Artinya semua udara yang digunakan untuk mengangkat X-32 harus masuk melalui saluran udara utama, sedangkan X-35 memiliki sumber udara sekunder untuk kipas angkat di belakang kokpit. Desain X-32 tersebut menyebabkan udara panas dari mesin memantul ke permukaan dan disirkulasikan ulang ke intake. Hal ini menyebabkan melemahnya daya dorong yang dapat dihasilkan mesin dan menyebabkan masalah panas berlebih. Sementara kipas pengangkat dianggap jauh lebih efisien untuk proses pengangkatan yang benar. Ini memberikan X-35 keuntungan karena membutuhkan intake yang lebih kecil daripada X-32. Ironisnya, intake yang lebih besar dari X-32 ternyata akan menjadi keuntungan bagi pesawat tempur setelah diproduksi, karena akan memberikan potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar baik dalam manajemen daya dorong dan thermal, sedangkan X-35 dibatasi oleh saluran masuknya udara yang lebih kecil. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2001, Departemen Pertahanan Amerika akhirnya mengumumkan jika X-35 buatan Lockheed Martin berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Kemenangan X-35 atas X-32 terutama dikaitkan dengan demonstrasi kinerjanya. Meski demikian, program ini dianggap sebagai investasi strategis bagi Boeing, karena melalui program ini, Boeing selangkah lebih dekat untuk menyempurnakan teknologi siluman, serta meningkatkan desain dan metode pembuatannya. Memang, X-32 adalah salah satu jet tempur dengan desain yang tampak aneh, dengan dagunya yang besar dan perutnya yang seperti sedang hamil. Tapi konsep X-32 juga tidak seburuk itu, dan terlihat seperti jet tempur normal pada versi produksinya. Namun, memilih X-35 yang sekarang menjadi F-35 mungkin adalah pilihan yang tepat. X-35 lebih bisa bermanuver dan desain keseluruhannya lebih tersembunyi daripada X-32. Ditambah Lockheed Martin memiliki pengalaman dalam membangun desain pesawat tempur siluman seperti F-117 Nighthawk dan F-22 Raptor, sementara pada saat itu Boeing tidak memilikinya. Memang kekecewaan yang pasti pada X-32 adalah kemampuan STOVL, tapi meskipun Angkatan Udara atau Departemen Pertahanan Amerika tidak pernah mengatakan apa-apa tentang tampilannya, namun tampilan memiliki kebanggaan tersendiri dan tentu memiliki peran psikologis utamanya oleh pilot yang menerbangkannya. Tapi nyatanya F-35 yang menjadi pemenang kompetisi JSF sampai hari ini juga masih menemui masalah, padahal program ini telah menghabiskan banyak biaya dan juga waktu. Namun jika dipikir-pikir, hampir pasti akan lebih masuk akal untuk menggunakan pesawat tempur alternatif untuk STOVL bagi Korps Marinir yang membutuhkannya. Hal ini akan menghilangkan aspek paling kompleks dari program JSF, karena menggabungkan tiga kebutuhan dalam satu badan pesawat dianggap menjadi program yang terlalu ambisius dan beresiko. Jika pesawat STOVL dipisah, juga akan membantu menyebarkan pekerjaan ke berbagai kontraktor pertahanan, sehingga menghindari dari masalah keuangan dan meminimalkan kegagalan.